Orang yang durhaka pasti hancur hidupnya. Hancur hidupnya. Durhaka. Entah penyakit pada dirinya, kemudian hancur ekonominya, berantakan keluarganya, dan seterusnya, hancur. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang ingin Allah segerakan siksanya di dunia dibandingkan amal durhaka kepada kedua orang tua. Segimanapun sosok ayah dalam hidupnya, tetap dia adalah ayah kita, betul? Segimanapun keadaan ayah selama mendidik kita, bagaimanapun dia adalah orang yang pertama kali merindukan hadirnya seorang anak ke muka bumi. Ayah itu pintu surga yang paling tengah. Maka jangan sia-siakan, tetap berbakti kepadanya, tetap memuliakan dirinya. Karena insya Allah kalau kita tidak punya bekal terbaik untuk menghadirkan kebaikan dalam hidup ini, setidaknya berbaktilah kepada orang tua kita. Anggap saja ayah sudah mati. Seburuk apapun ayah, ayah tetap ayahku. Ada yang namanya mantan pacar, ada yang namanya mantan suami, ada yang namanya mantan istri, tapi tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan ayah. Ayah adalah sosok yang sangat luar biasa di dalam Islam. Ayah adalah sosok yang sangat luar biasa di dalam keluarga. Berbicara tentang ayah, berarti kita sedang berbicara pengorbanan tanpa balasan. Ayah ya ibadallah, yang begitu istimewa tersebut, sering sekali dizalimi oleh anak-anaknya. Berapa banyak anak yang tidak memiliki adab kepada ayahnya. Berapa banyak anak yang selalu meninggikan suara di hadapan ayahnya. Berapa banyak anak yang selalu mengacuhkan ayahnya. Ketika mereka mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka. Ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Banyak dari kaum muslimin yang menganggap bahwa hal tersebut menggambarkan tidak istimewanya seorang ayah. Keliru ya ibadallah. Ayah adalah sosok yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Ayah adalah pintu pertengahan dari surga. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga lewat pintu tersebut, muliakanlah ayahnya. Dan siapa yang enggan untuk memasukinya, maka itu kembali kepada dirinya. Terlebih lagi, jika keluarga yang berpisah di antara ibu dan ayah, banyak di antara anak yang menganggap bahwa bagian dari bakti dia kepada ibu adalah ketika dia durhaka kepada ayahnya, ketika dia qalilul adab kepada ayahnya. Ini adalah sesuatu yang keliru ya ibadallah. Ayah kita, ayah ana dan ayah antum adalah sosok-sosok yang sangat luar biasa pengorbanannya dalam kehidupan kita. Dia adalah orang-orang yang rela untuk bersedih asalkan kita bahagia. Dia adalah orang yang rela untuk menangis asalkan kita dapat tertawa. Bahkan mereka adalah orang-orang yang rela untuk terhina asalkan kita dapat hidup mulia. Mereka mengorbankan segalanya. Beban keluarga ada di pundak mereka. Mereka ya ibadallah. Inilah ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang pria paling tampan di kalangan Quraisy. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai pria paling tampan di kalangan Quraisy. Wajahnya bercahaya sehingga banyak wanita tertarik padanya. Suatu ketika, Abdul Muthalib membawa Abdullah untuk menikah. Seorang wanita dari Bani As'ad yang terpikat oleh ketampanannya menawarkan dirinya kepada Abdullah. Namun Abdullah menolaknya karena menghormati ayahnya. Setelah menikah dengan Aminah binti Wahab, wanita tersebut melihat cahaya yang sebelumnya ada di wajah Abdullah telah hilang. Cahaya itu diyakini berpindah ke rahim Aminah sebagai tanda kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, kisah ini menggambarkan kehormatan dan takdir mulia Abdullah sebagai ayah Nabi terakhir. Seorang lelaki tua diusir dari masjid. Ia terdorong hingga jatuh ke jalanan. Tak ada yang mengenalnya. Padahal dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar yang namanya masyhur di seluruh negeri. Malam itu, Imam Ahmad hanya ingin beristirahat setelah perjalanan jauh ke Basrah, tanpa tahu alasan pasti kenapa hatinya tergerak ke sana. Ditolak marbot masjid, ia hampir tidur di jalan, hingga seorang penjual roti menawarinya tempat berteduh. Diam-diam Imam Ahmad memperhatikan pria itu. Tangannya sibuk menguleni adonan,
tapi mulutnya tak henti beristighfar. Sudah berapa lama kau beristighfar seperti ini? Tanya Imam Ahmad. 30 tahun, jawabnya. Dan setiap doa yang kupanjatkan selalu dikabulkan. Kecuali satu. Apa itu? Aku ingin bertemu Imam Ahmad. Allahu Akbar, seru Imam Ahmad. Doamulah yang membawaku ke sini. Aku adalah Ahmad bin Hambal. Seketika, penjual roti itu menangis, bersujud syukur. Inilah kekuatan istighfar, mendatangkan rezeki, bahkan mendatangkan seorang ulama besar dari jauh tanpa disangka-sangka. Suatu malam ketika Abu Hurairah berjaga di gudang penyimpanan zakat, tiba-tiba ia melihat seseorang mencuri makanan. Dengan sigap ia menangkapnya. Demi Allah, aku akan membawamu ke hadapan Rasulullah. Pencuri itu pun memohon. Aku orang miskin dan keluargaku kelaparan. Tolong lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya. Merasa iba, Abu Hurairah membiarkannya pergi. Namun keesokan malamnya, pencuri itu datang lagi dengan mengambil lebih banyak makanan. Abu Hurairah pun kembali menangkapnya. Sekarang kau tak bisa berdalih lagi. Aku benar-benar butuh makanan ini. Aku bersumpah tak akan kembali lagi. Tolong lepaskan aku. Setelah berpikir sejenak, ia kembali melepaskannya. Namun di malam ketiga, pencuri itu datang lagi. Abu Hurairah pun langsung menangkapnya. Bagaimana ini? Kau sudah berjanji tapi tetap mencuri. Sekarang ikut aku ke Rasulullah. Tunggu dulu, wahai Abu Hurairah. Jika kau melepaskanku, aku akan memberitahumu sesuatu yang bermanfaat. Baiklah, apa itu? Bacalah ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan mengutus malaikat untuk menjagamu dari setan hingga pagi. Keesokan harinya, Abu Hurairah menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau pun tersenyum dan bersabda, "Wahai Abu Hurairah, tahukah engkau siapa yang berbicara kepadamu malam itu? Sesungguhnya dia adalah setan. Meskipun dia pendusta, tapi kali ini dia berkata benar." Menikah dengan janda itu, ya, itu pahalanya sama seperti orang jihad fisabilillah. Masya Allah. Ditambah seperti orang yang sholat malam kata Nabi, plus puasa di siang hari. Masya Allah. Jadi luar biasa itu menikah dengan janda. Gadis di depan, janda terdepan. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan memberimu hidup dalam limpahan harta, tetapi dengan hidup penuh kesederhanaan, agar hatimu lebih tenang dan ringan dari urusan dunia. Bukan dengan kesehatan yang sempurna, tetapi dengan sakit yang menghapus dosa-dosamu dan mengajarkanmu arti kesabaran. Bukan dengan kebahagiaan tanpa ujian, tetapi dengan cobaan yang menguatkan imanmu dan mendekatkanmu kepadanya. Sebab kasih sayang Allah tak selalu hadir dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi dalam bentuk yang terbaik untuk kita. Yakinlah, setiap ujian adalah bukti cintanya, agar kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya. Kedudukanmu di sisi Allah, perhatikanlah di mana Allah menempatkanmu. Jika Allah membuatmu sibuk berzikir, maka ketahuilah bahwa Allah ingin menyebutmu. Jika Allah membuatmu sibuk membaca Al-Quran, maka Allah ingin berbicara kepadamu. Jika Allah membuatmu sibuk dalam ketaatan, maka Allah ingin mendekatkan dirimu dengannya. Jika Allah membuatmu sibuk dengan doa, maka Allah ingin memberimu. Jika Allah membuatmu sibuk dengan manusia, maka Allah ingin menghinakanmu. Dan jika Allah membuatmu sibuk dengan dunia, maka Allah ingin membuatmu jauh darinya. Maka perhatikanlah keadaanmu sekarang dengan apa yang kamu sibukkan. Semua itu tidak lain dikarenakan dirimu sengaja menjauhi Allah dengan mudahnya melalaikan sholat dan masih konsisten dalam. Inilah kisah sahabat yang menjadikan tubuhnya sebagai perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kekacauan perang Uhud terjadi, Talhah melihat Rasulullah dikepung musuh dari segala arah. Tanpa ragu, ia berlari menghampiri Rasulullah meskipun pedang dan perisainya sudah patah. Ia berdiri di depan untuk melindungi Rasulullah, menahan serangan tombak, panah, dan pedang yang menghujani tubuhnya, hingga 70 anak panah menembus tubuhnya. Kemudian ia melihat Rasulullah berusaha naik ke atas batu, namun beberapa kali tergelincir. Dalam keadaan berlumuran darah, ia membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Wahai Rasulullah, naiklah, gunakan tubuhku sebagai tumpuanmu." Dengan air mata yang menetes, Rasulullah menyaksikan pengorbanan sahabatnya dan bersabda, "Jika kalian ingin melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talhah bin Ubaidillah."
Ketika jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dimakamkan, 4 sahabat yang menurunkan jasad beliau ke dalam liang lahat adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadl bin Abbas, dan Qutsam bin Abbas. Mereka dengan penuh hormat dan kesedihan meletakkan tubuh suci beliau di dalam kubur. Di antara para sahabat yang hadir, Muawiyah bin Abu Sufyan memiliki cara tersendiri untuk mengucapkan salam perpisahan. Diam-diam, ia menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Saat Ali hendak menutup makam, Muawiyah menghentikannya dan meminta izin untuk mengambil cincin yang terjatuh. Wahai Ali, izinkan aku mengambil cincinku yang terjatuh. Ketika berada di dalam liang lahat, Muawiyah tidak hanya mengambil cincinnya. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, ia mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air matanya jatuh deras, hatinya dipenuhi kesedihan mendalam. Itu adalah sentuhan terakhirnya pada manusia paling mulia. Setelah makam ditutup, Bilal bin Rabah menyiramkan air ke atas kubur Rasulullah, lalu menaburkan batu-batu kecil yang dibawanya dari halaman rumah. Kesedihan menyelimuti para sahabat dan seluruh makhluk Allah yang menyaksikan peristiwa tersebut. Rasulullah manusia agung yang paling dicintai telah berpulang ke rahmatullah, meninggalkan dunia fana ini untuk selamanya. Ya Allah. Inilah 4 fakta malaikat Malik, sang penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum. Yang pertama, selain bertugas menjaga pintu neraka, malaikat Malik juga memimpin para malaikat lainnya yang bertugas menyiksa orang-orang kafir maupun orang Islam yang berdosa di neraka. Kedua, salah satu ciri khas malaikat Malik adalah ia tidak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan. Hal ini menunjukkan betapa serius dan berat tugas yang diembannya. Ketiga, malaikat Malik disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Az-Zuhruf ayat 77, di mana orang-orang kafir di neraka memohon kepada Malik agar Tuhan mereka mematikan mereka. Namun Malik menjawab bahwa mereka akan tetap tinggal di neraka. Kelima, malaikat Malik digambarkan memiliki sifat yang keras dan tidak berbelas kasihan. Ia akan menjalankan tugasnya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Jahal terjatuh ke dalam lubang buatannya sendiri, para pengikutnya segera mengulurkan tali ke dalam lubang tersebut. Tetapi tetap saja, kenapa orang berpuasa mau bersabar? Jawabannya sederhana, karena yakin azan maghrib pasti datang. Artinya, apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, dan masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi.